Kitab Markus adalah salah satu kitab Injil yang sering kali terabaikan dalam diskusi teologis. Namun, di balik narasi sederhana ini, terdapat 10 fakta mengejutkan yang jarang dibahas oleh pendeta. Mari kita mulai dengan penulisnya. Markus, atau yang dikenal sebagai Yohanes Markus, adalah seorang penulis yang memiliki hubungan dekat dengan Rasul Petrus. Banyak yang percaya bahwa kitab ini adalah catatan dari ajaran dan pengalaman Petrus, sehingga kita bisa melihat perspektif yang unik tentang kehidupan Yesus. Fakta kedua yang menarik adalah bahwa Markus menulis Injil ini dengan gaya yang sangat dinamis. Ia menggunakan kata segera atau langsung lebih dari 40 kali, menciptakan ritme yang cepat dan mendebarkan, mirip dengan film action. Ini membuat pembaca merasa seolah-olah mereka sedang mengikuti perjalanan Yesus secara langsung. Ketiga, Markus adalah satu-satunya Injil yang mencatat peristiwa penangkapan Yesus di Taman Getsemani dengan detail yang sangat emosional. Di sini kita melihat sisi kemanusiaan Yesus yang sangat mendalam saat ia berdoa dan merasa tertekan. Ini menunjukkan bahwa meskipun dia adalah anak Allah, dia juga merasakan ketakutan dan kesedihan. Selanjutnya kita harus membahas tentang mukjizat. Markus mencatat lebih banyak mukjizat dibandingkan dengan Injil lainnya, tetapi yang menarik adalah cara ia menyajikannya. Ia seringkali menggambarkan mukjizat dengan sangat singkat, seolah-olah ingin menekankan bahwa tindakan Yesus adalah hal yang biasa, meskipun sebenarnya luar biasa. Fakta kelima adalah tentang penggunaan istilah anak manusia. Markus seringkali menggunakan istilah ini untuk menggambarkan Yesus yang menunjukkan identitasnya sebagai manusia dan juga sebagai Mesias. Ini adalah pengingat bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sebagai Tuhan, tetapi juga sebagai sosok yang bisa kita hubungkan. Fakta keenam, Markus tidak menyertakan banyak perumpamaan yang kita temukan di Injil Matius. Sebaliknya, ia lebih fokus pada tindakan dan mukjizat Yesus. Ini memberikan kesan bahwa Markus ingin menunjukkan kekuatan dan otoritas Yesus secara langsung tanpa banyak penjelasan. Ketujuh, kita juga harus mencatat bahwa Markus mencatat peristiwa kebangkitan Yesus dengan cara yang sangat singkat. Dia tidak memberikan banyak detail, tetapi lebih menekankan pada reaksi para wanita yang menemukan kubur kosong. Ini menunjukkan bahwa Markus ingin menyoroti pentingnya kebangkitan tanpa terjebak dalam detail yang berlebihan. Fakta kedelapan adalah bahwa Markus seringkali menggambarkan para murid dengan cara yang sangat manusiawi. Mereka tidak selalu paham akan ajaran Yesus dan seringkali menunjukkan keraguan. Ini membuat mereka lebih relatable dan menunjukkan bahwa bahkan orang-orang terdekat Yesus pun memiliki tantangan dalam iman mereka. Fakta kesembilan, Markus juga mencatat banyak peristiwa yang menunjukkan konflik antara Yesus dan para pemimpin agama. Ini menciptakan ketegangan yang menarik dalam narasi, seolah-olah kita sedang menyaksikan pertarungan antara kebenaran dan tradisi. Akhirnya, fakta ke-10 yang mengejutkan adalah bahwa Markus tidak menyertakan silsilah Yesus. Ini berbeda dengan Injil Matius dan Lukas yang memberikan garis keturunan. Dengan menghilangkan silsilah, Markus menekankan bahwa Yesus datang untuk semua orang tanpa memandang latar belakang. Jadi, kitab Markus bukan hanya sekadar catatan sejarah, tetapi juga sebuah karya yang penuh dengan kedalaman dan makna. Setiap fakta ini mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam tentang siapa Yesus dan apa arti dari ajarannya bagi kita saat ini.